terus semuanya udah pada pergi ke masjid, ini baru bangun klewer gitu kan, nggak salah. Terus kemudian sholat idnya sendirian, naik klewer sak bojone ya 2 orang gitu kan, ya wis kuwi sholat sholat id dewe ya. Nah itu baru pakai khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita bertawasul dulu kayak biasanya. Nah, hadratin Nabi Mustafa wa habibina syafi'ina wa qurratin salam salam ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sulimu furimu duriyatimu dabimu bi'alaihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kemarin kita libur ya. Nah pindah. Sekarang kita sampai bab sholatun nafli. Sekarang kita bab sholatun nafli, bab sholat sunnah, melakukan sholat sunnah. Namanya sholat sunnah ya tambahan ya. Aziyata, an-naflu lughatan aziyata. Jadi nafl secara bahasa itu artinya tambahan ya, di luar yang wajib, di luar sholat wajib. Sholat wajib ya cuman 5 itu kan, selebihnya tambahan-tambahan kayak sholat-sholat yang lain itu sunnah hukumnya. Sedangkan sedangkan menurut syara ma talabahu asyar'u talaban ghairu jazimin, yang diminta oleh syariat, yang disyariatkan oleh Allah wa Rasul, tapi tidak jazim, tidak diwajibkan, hanya sebatas anjuran ya, hanya anjuran. Wa nawafilu sholah kasiratun, sholat sunnah itu banyak sekali, di antaranya minha al-idani, diantaranya adalah sholat 2 hari raya. Yes, itu sholat karena banyak tadi ya. Ini yang paling ditekankan lah, al-idani, sholat 2 hari raya, wal kusufani, 2 gerhana bulan sama gerhana matahari. Ini kayaknya mama nggak pernah ikut ini. Wal witru wal istisqa'u, sholat minta hujan. Wal witru, sholat witir, jarang-jarang kalau ini ya, jarang-jarang. Wal witru harusnya ya, bukan harusnya ya, namanya sholat sunnah, kalau bisa dilakukan ya sebaiknya dilakukan. Sholat witir, sholat penutup di tiap hari, bentuknya ganjil. Warwatibu, dan sholat yang mengiringi sholat wajib, misalkan qobliyah duhur, ba'diyah duhur, itu sholat-sholat yang mengiringi, khususnya yang qobliyah subuh ya, wa sholatul fajri. Terus apa ini, itu sholat rawatib. Sedangkan selanjutnya ini dan selanjutnya watarowihu, sholat taraweh. Ini ya, bentar lagi juga Ramadan ini, kurang berapa bulan lagi nih, 3 bulanan lah ya. Wadduha, dan sholat duha sekarang, sholat duha ya sekarang. Wadduha, sholat duha itu sangat ditekankan. Tahiyyatu, dan sholat tahiyatul masjid ya, sebelum masuk masjid, ketika masuk masjid. Wa sunnatul wudu'i, dan sholat setelah wudu, setelah berwudu, sholat sunnah. Wa tartibu hadhihi fil fadli
katartibiha fi dzikri, urutan keutamaan sholat itu sesuai dengan urutan-urutan yang disebutkan tadi. Berarti urutan yang pertama adalah sholat idul dua hari raya, gerhana bulan dan gerhana matahari itu, istisqa, witir, rawatib, tarawih, duha, terus tahiyatul masjid, sunnah wudhu, itu sesuai dengan keutamaannya udah. Namanya sunnah itu letaknya ya keutamaannya ya lebih apa namanya, lebih rendah ya dibanding salat fardu. Kalau salat fardu kan memang wajib, tapi ada kesunahan yang mengungguli. Ini catatannya dari si Syarih sih yang mensarahi. Ada kesunahan yang memang lebih utama daripada yang wajib. Kan seharusnya memang teori umum kan yang wajib itu lebih utama daripada kesunahan. Ini ada beberapa kesunahan yang dia lebih utama daripada suatu perintah yang diwajibkan. Apa aja itu? Bad'us salam, mengucapkan salam. Kalau mengucapkan salam kan sunnah, yang wajib kan menjawab salam. Tapi untuk memulai bad'us salam, memulai salam tadi itu lebih utama. Nilai keutamanya lebih utama daripada menjawab salam. Terus sunahan yang berikutnya yang lebih utama adalah adzan. Adzan itu sunnah, hukumnya sunnah, tapi dia lebih utama daripada yang wajib. Kayak jamaah, dia jamaah kan fardu kifayah kan, fardu kifayah asalkan ada yang sholat jamaah sudah gugur. Tapi adzannya itu hukumnya sunnah, sedangkan jamaahnya fardu kifayah. Terus kesunahan lain yang lebih utama daripada yang wajib adalah bersuci toharoh qoblal waktu. Jadi sebelum masuk adzan, sebelum masuk waktu sholat itu sudah bersuci duluan. Itu lebih utama daripada bersucinya ketika sudah mancing mau sholat. Kalau udah mau sholat kan memang wajib, bawaannya ketika mau sholat itu harus bersuci. Tapi bersuci sebelum waktunya, sebelum menjalankan itu lebih utama. Wa ibra'ul mu'sir sunnatun, membebaskan orang yang susah. Walaupun itu sunnah yang diharuskan banget itu. Ada padahal wantidoruhu wajibun, kalau menunggu datangnya ke lapangan, datangnya apa namanya, kemudahan itu pasti datang. Innamal usri yusra, itu pasti datang. Tapi kalau menunggu memang wajib ya, pasti nanti datang kemudahan, pasti datang ke lapangan, pasti menunggu itu wajib lah. Tapi untuk ibra'ul mu'sir, tapi untuk berusaha untuk bebas dari kesusahan itu sunnah yang sangat dianjurkan sekali itu. Jadi wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisara. Jadi kalau yang wajib kan nadhira ila maisara, menunggu wis ntar juga lapar-lapar sendiri, itu wajib. Tapi yang disunahkan yang berusaha berikhtiar untuk bebas dari kesusahan. Nggak terima itu afdhalu min intidharihi. Jadi lakin ibra'uhu, lakin na ibra'ahu afdhalu min intidharihi. Jadi membebaskan diri dari kesusahan itu afdhal min intidharihi, itu lebih utama. Itu ini wazada ba'duhum, ada yang menambahi lagi khitan ketika masih kecil itu sunnah hukumnya, tapi dia lebih utama daripada ketika sudah balik baru khitan. Kalau sudah balik kan memang harus khitan kan, wajib.
Tapi sebelum balik kok sudah khitan itu uh, lebih bagus, afdal, lebih utama. Itu ba'duhum, sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Sudah hanya itu taman dari sari. Jadi kalau sholat sunnah tadi, kembali ke sholat sunnah itu ya ada yang dinisbatkan kepada waktu, kayak rawatib kan dinisbatkan pada waktu. Ada yang rawatib itu dinisbatkan pada sebab ya, sebab mau sholat ya. Ada yang dinisbatkan pada sebab, ada yang dinisbatkan pada waktu, ada yang dinisbatkan pada sebab. Kalau pada sebab itu kayak gerhana tadi kan, gerhana matahari, gerhana bulan itu. Cuman itu tambahannya. Nah, kita masuk yang lebih rinci. Itu tadi secara umum aja ya. Jadi disebutin alidhani kusufani. Nah ini sekarang lebih rinci bersebab. Sholat sunnah, sholatul aidaini. Sholat 2 hari raya. Sholat 2 hari raya. Sholatul aidaini, Idul Fitri wa Idul Adha. Yang dimaksud dengan 2 hari raya itu ya Idul Fitri sama Idul Adha. Dia disebut idain karena ya'udu kulasana. Ya'udu kulasana karena berulang setiap tahun. Ada ya'udu itu dari mustaq minal aud. Jadi dia berasal dari kata al-aud. Nah, berulang karena tikror tadi. Bisa tikror kulisana, bisa karena tikror surur. Karena setiap tahun tadi selalu ada gembira makan sate kan ya, atau gembira kumpul keluarga di Idul Fitri. Pokoknya gembira, karena itu berulang. Jadi kalau merujuk ke definisi berulang setiap tahun, maka sebetulnya yang berulang setiap tahun nggak hanya Idul Fitri sama Idul Adha, banyak kayak ulang tahun, itu juga boleh dirayakan. Nggak harus disolati, pokoknya dirayakan kan. Itu cara merayakan Idul Fitri sama Idul Adha kan memang dengan sholat ya. Tapi kalau yang kayak ulang tahun atau hari kebangsaan, 17 Agustus ya, 11 Agustus itu juga ya ini wahunaka aidon ayatun tusamma ayatun watoniyatun wa qaumiyatun. Jadi tadi peringatan kebangsaan itu boleh, walayakil qailun malana walihata, justru nggak boleh ditanyakan untuk apa dirayakan, nggak bisa. Itu malah nggak menghargai ya, nggak menghargai atau kurang bersyukur. Jadi boleh merayakan seperti itu. Fahadil ayat musyarilahi tarmuzu ila qaumiyah. Jadi ya itu tadi kayak kebangsaan, kayak hari lahir, itu dirayakan semua. Itu kan berulang setiap tahun ya. Setiap tahun tadi itu. Kalau dari mustaqnya ya, berulang tiap tahun dan membawa kebahagiaan. Iya, wahunaka ayatun miladi, ayatun milad. Jadi merayakan hari lahir ya. Qad yafrahul insanu yatadzakkar miladahu. Innama 'alal muslim an yaj'al miladahu munasabatan limuhasabati nafsihi. Jadi untuk introspeksi diri. Tambah tua itu kan. Tambah umur. Apa yang sudah ibadah apa saja yang sudah dilakukan selama ini. Dan kira-kira tahun ini mau planning apa. Jadi ada introspeksi, muhasabah. Nah, nanti targetnya apa, walaupun itu takdirnya tetap Allah yang menentukan. Cuman sebagai manusia tetap ada ini, limuhasabati nafsi, untuk introspeksi diri. Jadi untuk memplanning selain introspeksi yang telah berjalan, setahun yang berjalan, juga untuk memplanning apa yang dilakukan ke depan. Enggak, ujuk-ujuk ditanya sekarang usia berapa ya, enggak tahu ya.
Jadi nggak kelihatan kalau nggak ada planning sama sekali itu juga ada. Ya. Ngalir aja. Mengalirnya nggak, mengalirnya iya, kalau mengalirnya di planning, mengalirnya nggak di planning sama sekali. Itu tentang tadi, tentang definisi al-aid, itu dari kata yang berulang, berulang setiap tahun dan mengulang untuk kebahagiaan, menyambut kebahagiaan juga, planning tahun ke depan. Idul Fitri dan Idul Adha itu rokaatani, 2 rakaat, yukabbiru fil ula minhumah nadban bainal istiftah wa ta'awud sab'an. Jadi apa di rakaat sholat id itu 2 rakaat. Rakaat yang pertama itu takbirnya 7 rakaat. Gimana kalau ketinggalan? Oh iya, 7 kali, bukan 7 rakaat, 7 kali takbir. Gimana kalau ketinggalan? Biasanya datangnya telat gitu kan. Ini imam sudah apa namanya, kelewat takbir. Apakah harus sujud sahwi atau nambah takbir sendiri gitu kan? Ini tadi imamnya sudah selesai 7. Kita misalnya datangnya di apa, takbir yang ketiga gitu kan. Ya kan, telat gitu kan, takbir ketiga. Nah, gimana ini? Apakah setelah imamnya sudah selesai 7 takbir, kalau kita nambah yang ketiga itu? Di sini enggak harus. Waalaikumsalam. Enggak harus menambah, karena sunnahnya hanya sunnah sunnah abad. Di setelahnya nanti di sarahnya disebutin ya, waman tarokahu la yasjudu lisahwi, bahkan ditinggalkan 7-7-nya itu, 7 takbir itu ditinggalkan pun nggak harus la yasjudu lisahwi li'annahu laisa min afal sholat, karena itu bukan termasuk sunnah abad. Nah, guys, jadi nggak harus sujud sahwi, karena bukan bagian daripada sholat. Rakaat kedua 5. Iya, selagi bisa di apa kalau itu kan nggak ada alasan untuk apa namanya, nggak ada alasan untuk meninggalkan ya. Kalau lupa baru tinggalkan. Atau begini, falau tarokaha walau sahwan wasara fitawud lam tafut. Jadi ketika misalkan dia meninggalkan apa namanya tadi, takbir ya, meninggalkan takbirnya walau sahwan, apalagi lupa gitu kan, wasara fitawud, terus kemudian dia masuk ke ta'awud sebelum apa namanya, sebelum al-fatihah kan, ta'awud. Jadi antara doa iftitah sama ta'awud, kok dia masih membaca ta'awud, maka masih diperbolehkan untuk takbir lam tafut, masih diperbolehkan untuk takbir. Tapi kalau misalkan aufil fatihah, atau ketika sudah ini di dalam al-fatihah yang tadi kita bilang itu, aufil fatihah wa au imamuhu qabla itmamil makmum at-takbirat al-madhkurah. Jadi apa namanya, aufil fatihah imamu aufil fatihah huwa au imamuhu qabla itmamil makmum at-takbirat. Jadi apa namanya, imamnya sudah membaca fatihah sedangkan makmumnya masih dalam takbir, boleh takbir tadi, takbir yang belum selesai, maka fatat, maka sudah apa, pot sudah selesai lah, nggak usah dilanjut, udah dengerin fatihah, udah langsung dengerin fatihah. Wafisaniyati
Wa fisaniyati qabla ta'awud khamsan. Jadi sebelum baca ta'awud, sebelum baca Fatihah itu takbirnya 5 kali. 5 kali takbir. 5 kali takbirah. Wa yaktubu ba'daha nadban khutbata ini, dan berkhutbah setelah salat Id itu ada khutbahnya, 2 khutbah seperti halnya khutbah Jumat. Khutbah Jumat. Rukun-rukunnya sama, yang beda cuma syaratnya. Jadi dua khutbah. Kalau sholat Idul Fitri sendiri ya nggak pakai khutbah. Tapi kalau 2 orang masih pakai khutbah. Misalkan ketinggalan gitu kan, ketinggalan semuanya udah pada pergi ke masjid, ini baru bangun klewer gitu kan, nggak salah. Terus kemudian sholat Idnya sendirian, naik klewer sak bojone 2 orang gitu kan, ya wis kuwi sholat Id ya. Nah itu baru pakai khutbah. Kalau 2 orang pakai khutbah, tapi kalau sendirian nggak pakai khutbah. Yukabbiru fil ula minhuma tis'an. Jadi ketika khutbah, di khutbah pertama itu 9 kali takbir. Wafisania sab'an, dan di khutbah yang kedua 7 kali takbir. Wa ketuha baina tulu'is syamsi wa zawal. Jadi mulai sholat Id itu dari tulu'is syams, dari berarti pagi ya, waktu sholat duha lah, sampai zawal, sampai duhur lah, sampai duhur selesai maksudnya. Sampai masuk duhur kan itu masih panjang banget. Jadi nggak apa-apa sholat Idul Fitri sendirian di rumah, atau sholat Idul Adha sendirian di rumah kalau ketinggalan. Kalau sendirian ya berarti nggak pakai khutbah. Kalau berdua ya tadi itu masih disunahkan untuk mendengarkan khutbah. Demikian yang bisa kita kaji hari ini. Oh, ini ada tambahan yang menarik. Ini tradisi apa namanya, tradisi untuk takbir keliling ya. Iya, kalau kita kan ada tradisi takbir keliling ya. Di sini nggak tahu, di Purworejo kayaknya ada kayak. Ada takbir keliling. Itu sejak zaman Mamaluk dulu itu juga sudah ada. Jadi wa mulukul muslimin yustahibbu lahum idharul quwwah wa izal Islam. Jadi untuk menunjukkan idharul quwwah itu memperlihatkan kekuatan Islam dan keluhuran Islam. Wa kanal al muluk as-sabiqun yakumuna bisti'rad al-jayus. Jadi pawainya pawai tentara itu, kalau dulu pawainya tentara. Dan itu wa akhiruhum as-sultan Abdul Hamid rahimahullah. Jadi terakhir kali yang melakukan di kerajaannya Abdul Hamid ya. Abdul Hamid di Turki. Setelah itu udah nggak berjalan lagi. Jadi pawai untuk menunjukkan ke izul Islam, kemuliaan Islam, itu mengadakan pawai, menunjukkan kebahagiaan dengan sepenuhnya. Itu juga berarti turun-temurun sejak kerajaan-kerajaan Islam dulu, dan terakhir ya Mamalik di kerajaan Turki. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Sebelum doa terakhir, kita perlu berterima kasih ya. Kalau dulu kan kita pakai wifi-nya Mbah Damang ya,
dikayakan. Ya semoga beliau selalu dilimpahi kebaikan itu dan selalu mendapatkan apa namanya pertolongan untuk selalu berbuat baik sampai hari akhir. Mbak Damang sama keluarganya itu, Mbak Hartoyo ya, Pak RT, Mbak Damang, kita manggilnya Mbak Damang, sama Om siapa? Om Mondo, Budi Herli, dan keluarganya itu bagus-bagus itu. Ya karena ya salah satu jasanya beliau ya. Salah satu jasanya para beliau itu ya kita bisa online ya kan. Kita bisa online sampai kajian yang terakhir kemarin sebelum hari ini, sehingga bisa dinikmati oleh halayak luas ya kan. Itu juga bagaimanapun itu menjadi jariahnya beliau, itu menjadi jariahnya Mbak Damang dan keluarga, dan semoga dengan itu menjadi apa namanya menjadi pertolongan terhadap beliau sehingga mudah untuk selalu berbuat baik sampai hari akhir, sampai akhir hayat. Allahumma fa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.